Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Nurmawati. NIM 230201020032 dari kelas MJ104. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya pada mata kuliah ekonomi mikro. Yang soal pertama yaitu jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi, terdapat biaya produksi jangka panjang dan jangka pendek. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Nah, yang dimana biaya produksi merupakan akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproses bahan baku yang menjadi produk jadi. Unsur biaya produksi terbagi atas bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Dan ada juga biaya tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian dari produk tenaga kerja langsung. Adalah balas jasa langsung dan biaya yang tidak langsung meliputi biaya overhead. Jenis biaya produksi antara lain biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Terdapat konsep utama dalam biaya, yaitu ada biaya produksi jangka panjang dan ada biaya produksi jangka pendek. Yang dimana biaya produksi jangka pendek terbagi dua, yaitu biaya yang terjadi ketika jumlah faktor produksi tidak dapat diubah secara cepat sesuai dengan perubahan dalam tingkat output produksi. Biaya produksi jangka pendek mencakup biaya yang tercakup dengan faktor produksi yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek, misalnya biaya sewa dan biaya tempat lainnya. Fungsi utamanya yaitu untuk menentukan tingkat produksi optimal dalam jangka pendek dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada biaya jangka panjang, di mana biaya jangka panjang terbagi menjadi tiga, yaitu biaya produksi jangka panjang yang terjadi ketika semua faktor produksi dapat disesuaikan secara bebas sesuai dengan perubahan dalam tingkat output produksi. Lalu fungsinya yaitu untuk memberikan gambaran keseluruhannya biaya produksi perusahaan saat semua faktor produksi dapat disesuaikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan jangka panjang tentang investasi dalam faktor produksi tambahan atau pengurangan kapasitas produksi. Yang ketiga itu, dalam kedua konsep tersebut, perusahaan harus memperhitungkan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak peduli tingkat produksi seperti sewa pabrik, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Baru soal nomor 2 yaitu bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna, dengan cara apa pasar persaingan sempurna maksimalkan keuntungan yang dijelaskan dan digambarkan dengan cepat menggunakan alat tulis, kemudian scan. Yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mengaruhi harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pemerintah, permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna meliputi banyaknya penjual dan pembeli, homogenitas produk, transparansi, informasi, mobilitas sumber daya yang mudah, serta perilaku harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya dengan menjual barang atau jasa pada harga yang ditentukan oleh pasar itu sendiri. Yang dimana karakteristik pasar persaingan sempurna itu terbagi menjadi 5, yaitu banyaknya penjual dan pembeli, barang homogen, informasi sempurna, mobilitas sumber daya yang mudah, perilaku harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Lalu ada cara pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya, yang dimana pasar persaingan sempurna itu memaksimalkan keuntungannya dengan mencapai titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan, di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar.
Pada titik ini, setiap penjual mendapatkan harga yang sama untuk produknya, yang merupakan harga keseimbangan di pasar. Penjual tidak dapat Penjual tidak dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi karena pembeli akan beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih rendah dan tidak dapat menjual dengan harga lebih rendah karena akan mengalami kerugian. Ini memaksimalkan alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Upah pasar persaingan sempurna dan bisa memaksimalkan keuntungannya, yaitu pasar persaingan sempurna dalam memaksimalkan keuntungannya yang memiliki tiga aspek. Upah biaya marginal, biaya total rata-rata, dan upah MC memotong ATC di titik minimum. Karena perusahaan merupakan penerima harga, maka harga individu akan tetap berapapun jumlah barang yang terjual. Ingat, pada pasar persaingan harga dari versi A, R, dan MR, maka untuk mencari jumlah yang barang yang memaksimalkan keuntungannya. Di sini keterangannya cara mencari jumlah produksi yang memaksimalkan keuntungan maksimum yaitu ada dua. Misal, first atau memproduksi atau menjual sebesar 1 MR, MC artinya first dapat menaikkan produksinya sebesar 1 unit. Jika MIR dan MC 1, maka keuntungan akan naik. Pada kasus ini, untuk menaikkan keuntungan dapat dengan cara menaikkan jumlah produksinya. Sebaliknya, jika PES menjual sebesar Q2, MC, dan ML, artinya jika PES mengurangi produksi sebesar 1 unit, biaya yang dapat dihemat MC2, pendapatan yang akan hilang MIR2 jika MX lebih kecil dari MC pada kondisi Q2, PES dapat meningkatkan keuntungannya dengan cara menurunkan atau mengurangi jumlah produksinya. Yang ketiga, dia di sini soalnya bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi. Apa yang terjadi menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka panjang dicapai ketika penawaran dan permintaan untuk satu harga atau jasa mencapai titik di mana tidak ada tekanan untuk mengubah harga. Ini terjadi karena pada jangka panjang, okupasi produksi dapat bergerak bebas di antara industri tanpa hambatan sehingga produsen dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang paling efisien. Keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna juga terjadi ketika setiap perusahaan dalam industri menghasilkan pada tingkat output di mana biaya rata-rata total atau ECC minimum yang terjadi ketika ATC berada pada titik rendah. Dari kurva ATC dan harga sama dengan biaya rata-rata total dan biaya variabel rata-rata. Faktor-faktor menentukan keseimbangan jangka panjang yang meliputi MR sama dengan MC. SMC sama dengan LMC. Tidak mengalami kerugian. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya memperoleh keuntungan normal di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata. Lalu ada beberapa faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang, yaitu 1. Mobilitas faktor produksi, 2. Entry dan exit bebas, 3. Profit normal. Soal yang keempat itu dia bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Berikan contoh dan ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Itu satu konsep pasar monopoli yaitu merupakan yang dimana bentuk pasar di mana terdapat hanya satu penjual atau
produsen tunggal yang menguasai seluruh penawaran produk atau jasa tertentu. Ini berarti tidak ada saing langsung yang signifikan, sehingga pemain tunggal memiliki kekuatan pasar yang besar untuk mengontrol harga dan pasokan. Yang kedua itu ada karakteristik pasar monopoli. Ini terbagi menjadi 5, yaitu penjual tunggal, yang dimana penjual tunggal ini hanya ada satu penjual. Lalu ada kontrol harga, yaitu pemain tunggal memiliki kemampuan untuk menetapkan harga produk tanpa mempertimbangkan persaingan. Lalu ada barrier masuk tinggi, yang dimana maksudnya itu terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar dan bersaing. Yang keempat itu ada diferensiasi produk, yang dimana diferensiasi produk ini produk yang ditawarkan memiliki karakteristik unik atau diferensial yang signifikan. Yang kelima itu ada keuntungan ekonomi, di mana keuntungan ekonomi ini merupakan pemain tunggal cenderung meraih keuntungan ekonomi yang tinggi karena kurangnya saingan. Lalu yang ketiga itu ada faktor-faktor yang menyebabkan pasar monopoli, yaitu ada terbagi menjadi 5, yaitu kontrol sumber daya kunci, yaitu pemain tunggal memiliki kontrol atas sumber daya kunci yang diperlukan untuk memproduksi produk. Yang dua itu ada hak kekayaan intelektual, yaitu hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan keuntungan monopoli kepada pemiliknya. Yang ketiga itu ada skala ekonomi. Perusahaan yang sudah besar dan memiliki skala ekonomi yang besar dapat mengurangi biaya produksi dan menyingkirkan persaingan potensial. Lalu ada barrier masuk, yang dimana ada hambatan seperti biaya tinggi regulasi pemerintah atau akses terhadap sumber daya langka dapat membuat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Lalu ada keunggulan teknologi, memiliki teknologi yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Itu ada contoh ilustrasi pemangku usaha dalam pasar monopoli. Contoh ilustrasi pemangku usaha pasar monopoli secara internasional meliputi itu ada mikroskop yang dimana dominasi pasar sistem operasi komputer dengan Windows. Lalu ada Devers. Devers itu yang mengendalikan utama pasar berlian. Lalu ada local utility company, perusahaan listrik lokal, yang dimana di beberapa daerah perusahaan listrik lokal dapat menjadi pemain tunggal dalam menyediakan listrik untuk menghasilkan monopoli regional. Dengan demikian, pasar monopoli memiliki dampak yang signifikan terhadap kekuatan pasar, harga, dan persaing di dalamnya. Lalu soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga itu merupakan strategi penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk yang sama pada titik harga yang berbeda pada kelompok pelanggan yang berbeda. Terdapat 3 jenis diskriminasi harga, yaitu 1. Diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, diskriminasi harga tingkat ketiga, yang dimana diskriminasi harga tingkat pertama yaitu suatu perusahaan membebankan harga sebanyak mungkin yang dapat dibayarkan oleh setiap pelanggan. Sedangkan diskriminasi harga tingkat kedua yaitu perusahaan menggunakan volume pembeli sebagai pembeli dasar untuk menetapkan harga. Dan yang ketiga itu diskriminasi harga tingkat ketiga merupakan perusahaan menetapkan harga berdasarkan perbedaan elastisitas harga. Berikut ada beberapa macam diskriminasi harga, yaitu yang pertama diskriminasi harga berdasarkan waktu. Harga bisa berbeda tergantung pada waktu pembeli, yaitu seperti kita membeli tiket pesawat yang lebih murah jika dibeli jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Yang kedua itu ada diskriminasi harga berdasarkan lokasi, dan di mana
Harga bisa berbeda tergantung pada lokasi pembeli atau lokasi konsumen, seperti harga properti yang berbeda di daerah yang berbeda. Lalu ada yang ketiga, diskriminasi harga berdasarkan jumlah pembeli, yang dimana harga bisa berbeda tergantung pada jumlah produk yang dibeli, seperti diskon pada supermarket untuk membeli dan menjual besar untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu ada diskriminasi harga berdasarkan karakteristik konsumen, yang dimana harga bisa disesuaikan berdasarkan karakteristik individu atau kelompok konsumen, seperti diskon pelajar atau diskon untuk anggota klub. Lalu diskriminasi harga berdasarkan preferensi konsumen, yang dimana harga bisa berbeda berdasarkan tingkat keinginan atau kemampuan pembayaran konsumen, seperti harga yang lebih tinggi untuk barang mewah yang ditunjukkan pada pasar premium. Lalu soal yang keenam itu ada apa yang dimaksud dengan fenomena fast leadership dan bagaimana fast leadership terjadi dalam oligopoli. Jelaskan ilustrasinya. Nah, di sini fenomena fast leadership itu terjadi ketika satu perusahaan dalam industri menetapkan harga dan perusahaan lain mengikuti harga tersebut dalam pasar oligopoli. Beberapa perusahaan besar mengontrol mayoritas pasar, yang menjadi salah satu perusahaan dapat menjadi pemimpin harga dengan menetapkan harga yang dianggap sebagai standar industri, dan perusahaan lain juga mengikuti. Dalam konteks ini, price leadership terjadi ketika salah satu perusahaan dianggap sebagai pemimpin harga, yang berarti perusahaan tersebut memainkan peran utama dalam menentukan harga produk atau jasa yang dijual di pasar. Pemimpin harga ini seringkali dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran, reputasi, atau inovasi. Ketika pemimpin harga mengubah harga produk, pesaing cenderung mengikuti perubahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, penyesuaian harga. Yang kedua, mencegah kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga, menghindari konflik harga, yang dimana penyesuaian harga itu merupakan merupakan pasar oligopoli cenderung mengikuti perubahan harga pemimpin karena mereka ingin mempertahankan pangsa pasar mereka untuk dan menghindari kehilangan pelanggan. Dengan mengikuti perubahan harga pemimpin, pesaing dapat menjaga keseimbangan pesaing dan menghindari perang harga yang merugikan. Yang kedua itu mencegah kehilangan pangsa pasar, yang dimana pesaing tidak mengikuti perubahan harga pemimpin. Mereka beresiko kehilangan pelanggan ke pemimpin harga dengan mengikuti perubahan harga. Pesaing dapat mempertahankan relatifnya posisi mereka di pasar. Lalu yang ketiga itu ada menghindari konflik harga, yang dimana dalam situasi oligopoli, konflik harga yang berkepanjangan dapat merugikan semua pihak dengan mengurangi profitabilitas. Dengan mengikuti harga pemimpin, pesaing dapat menghindari konflik harga yang tidak diinginkan. Contoh ilustrasi price leadership dalam pasar oligopoli yaitu contohnya terdapat 3 perusahaan besar dalam industri telekomunikasi yang menguasai pasar secara keseluruhan. Perusahaan A memiliki reputasi yang kuat dan sering dianggap sebagai pemimpin harga dalam industri ini. Ketika perusahaan A memutuskan untuk menaikkan harga paket lainnya, paket layanan internetnya, perusahaan B dan C akan cenderung akan lebih cenderung mengikuti dengan harga, menaikkan harga paket serupa mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan pangsa pasar dan untuk menjaga stabilitas persaingan dalam industri tersebut. Nah, dengan demikian, perusahaan A bertindak sebagai pemimpin harga yang mempengaruhi strategi harga persaingan dalam pasar oligopoli. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana sih price leadership
terjadi dalam pangsa pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan saling memantau dan bereaksi terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh pemimpin harga. Nah, mungkin sekian dari penjelasan hasil UAS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.